Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ismawati dengan NIM 202111371 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang filsafat hukum Islam dengan tema sebagai berikut. Sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Yang kedua, ada konsep formal substansif hukum Islam. Dan yang terakhir, ada konsep metode penggalian hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Begitu pula halnya pemikiran Joseph Schacht tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Secara ringkas, pemikiran hukum Islam Schacht, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh Schacht sendiri. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif, sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembebasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, pemerintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Pendapat senada di atas diungkapkan oleh Juhaya S. Praja, bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau akaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah Al-Fiqih Al-Akbar dan Al-Fiqih Al-Asghar. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. Al-Fiqih Al-Akbar berkonotasi usul ad-din, yang kemudian dikenal pula dengan nama ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akaid. Adapun Al-Fiqih Al-Asghar berkonotasi usul fikih, yakni dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Pengertian fikih tampaknya masih dipergunakan sampai abad kedua Hijriah. Abu Hanifah 80-15 Hijriah, salah seorang imam mazhab yang keempat, mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Definisi ini sebagaimana dikutip Abdul Karim Zaidan, mencakup pula hukum-hukum i'tidiyah, seperti kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum perasaan atau akhlak, seperti kewajiban untuk jujur, dan hukum-hukum amaliyah yang berkenaan dengan masalah ibadah dan muamalah, seperti kewajiban berpuasa dan diperbolehkannya jual beli. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan, sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah perkembangan fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha. Jadi secara ringkas, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran atau pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum itu saja.
Maka sejak saat itu perkembangan istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian. Pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Yang kemudian B, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Jadi kesimpulannya bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Senada dengan pikiran tersebut, Jaih Mubarak menegaskan, sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Pendapat ini saya ungkapkan karena saya khawatir kalau Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum akan melahirkan kecenderungan adanya pengabaian terhadap eksistensi Allah. Pandangan ini sebenarnya bersifat teologis. Dengan demikian, terdapat 3 terma yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil hukum. Allah sebagai sumber hukum. Allah berfirman tanpa suara dan tanpa huruf, sebagaimana mahdul dan mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat yang ditulis dengan suara atau huruf adalah dalil hukum. Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik titik terang bahwa adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Pada tahap ini adalah benar, Stes berpendapat bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam yang pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Akan tetapi dalam hal ini, Stes melupakan dan mengabaikan faktor teologis bahwa sumber hukum Islam tidak semata-mata berdasarkan realitas masyarakat semata, melainkan ada unsur uluhiyah yang memainkan peran penting dalam kreasi hukum Islam sebagaimana pemahaman umat Islam secara umum. Pemahaman ini dapat ditemukan di antaranya dari satu riwayat antara seorang sufi bernama Furqat berdiskusi dengan Hasan al-Basri sebagai berikut. Melihat gagasan-gagasan Hasan al-Basri yang terasa asing di tengah-tengah masyarakat, ia mengatakan bahwa para fuqaha akan menentang sikapnya itu. Akan tetapi Hasan al-Basri malah menjawab bahwa seorang fikih adalah orang yang memandang hina kehidupan dunia, senang pada kehidupan akhirat, memiliki ilmu yang mendalam tentang agama, besar dan taat dalam beribadah, tidak meremehkan sesama muslim dan memperjuangkan kepentingan umat. Benar secara umum bahwa adat atau tradisi yang diterima oleh Nabi dapat dihubungkan dengan terma hadis dan sunnah atau tradisi Nabi, dan dapat pula dalam praktiknya mempunyai otoritas yang sama dengan sunnah Nabi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori umum tentang hadis, yakni apapun yang dikatakan, diperbuat, dan disetujui oleh Nabi akan membentuk apa yang dikenal dengan sebutan sunnah, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi, adat yang ada pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau dari adat lain yang berasal dari tradisi sebagai daerah Islam sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagaimana pemikiran Stage. Ada C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian menganalisis metode pendekatan, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan
bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan dan membahas Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, dan pen, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang mencurahkan pada dunia ini, suatu refleksi keutuhan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung di dalam hukumnya. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh Stearns. Hal itu dilakukan oleh para orientalis atau islamisis lainnya seperti Bernard Lewis. Stearns di antara sekian sarjana barat yang menggali hukum Islam dan perspektif sejarah dan sosiologi. Begitu pula halnya Coulson mengatakan bahwa Stearns hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legalisasi Al-Quran. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek, baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat Islam meliputi 1. Prinsip-prinsip hukum Islam. 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. 3. Tujuan sumber hukum Islam. 4. Asas hukum Islam. 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. 1. Mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? 2. Mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? Mekanisme hukum tertumpu pada 2. 1. Usul fikih atau prinsip-prinsip hukum yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis melalui pendekatan bahasa. 2. Maqasid al-syariah atau mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum. Menganalisis pemikiran Stearns dengan kedua pendekatan tersebut, tampaknya di satu sisi, Stearns menggali istilah-istilah hukum dari segi bahasa secara umum, akan tetapi di sisi lain ia merupakan pendekatan bahasa terdapat istilah-istilah syariah dan fikih. Padahal titik kulminasi dari kajian kebahasaan adalah pengungkapan dan menentukan maksud-maksud atau makna-makna yang dikehendaki di dalam suatu teks naks atau Al-Quran. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.